Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Hari ini, malam ini, Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah di Baingat atau pelantikan Laskar Sabilillah atau PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga. Ini menarik. Yang membaingat langsung Panglima tertinggi Laskar Sabilillah, yakni Gus Abbas Buntet, cucu dari Mbah Abbas Buntet, Singa NU. Dari paparan yang disampaikan beliau sebelum prosesi pembaingatan berlangsung, beliau dengan tegas dan lugas mengatakan kepada Laskar Sabilillah Purbalingga untuk selalu berani membela kebenaran. Karena tanah negeri ini adalah warisan para leluhur kita yang berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Tugas kita bersama untuk selalu menjaganya dari akuisi atau klaim orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita semua tentunya sudah maklum dengan siapa mereka yang selalu mengklaim bahwa mbah kita diganti namanya. Terus semuanya yang berjasa di tanah Nusantara adalah mereka. Ini menarik. Dan sekali lagi Gus Abbas Buntet ini menegaskan bahwa Laskar Sabilillah itu harus kuat. Untuk jangka panjang, Gus Abbas Buntet minta kepada Laskar Sabilillah untuk bekerja sama TNI Polri untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Laskar Sabilillah harus kuat mentalnya, harus kuat fisiknya, karena menghadapi orang-orang yang super ngeyel. Sudah diberikan penjelasan, mereka tetap berdalih ke sana kemari, tidak jelas. Membantah tesis saja mereka tidak mampu, disuruh tes DNA mereka tidak mau berdalih ke sana kemari tanpa ada kejelasan. Ini menarik untuk kita simak bareng-bareng sembari ngopi. Kita dengarkan bagaimana penjelasan prosesi pelantikan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini. Menarik, kita simak bareng-bareng. Pelatihan kanuragan benora mempan di bakok. Ben Laskar orang mempan di bakok. Perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia ternyata belum selesai sejak tahun 45. Ternyata kita masih ada yang menjajah lagi. Eksistensi kita dijajah, sejarah kita dijajah, kedudukan kita dijajah, sampai kehidupan sosial kita dijajah. Bahkan sekarang ini banyak sekali persekusi-persekusi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana kita sebagai bangsa ternyata dipecundangi kadang-kadang di dalam rumah sendiri. Ini jangan sampai terjadi nanti di Purbalingga. Maka di sini diperlukan ada satu kekuatan besar, orang yang mujahidin fisabilillah, orang-orang yang siap untuk membela bangsa, siap untuk membela leluhur, siap untuk membela ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama wali songo, siap memperjuangkan PNU-an. Maka di sini harus ada yang bergerak. Yang bergerak ini adalah yang disebut dengan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Ini adalah orang-orang yang berani secara tegas untuk membela bangsa dan membela negara. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, tugas daripada panjenengan semua itu sangat banyak sekali. Di antaranya tugasnya adalah satu adalah membentengi para ulama, para kiai yang sudah menyatakan dengan tegas bahwasannya masalah nasab ba'al itu sudah terputus dan ba'al dan habaib tidak bisa disebut sebagai cucunya Rasulullah. Ini kadang-kadang dari klan ba'alinya dan muhibbinya kadang-kadang nggak terima. Terima dari mana? Karena itu data marah sama siapa? Urusan marah semua orang bisa marah, urusan gelut semua orang bisa gelut. Iya toh? Urusan masalah yang bisa, tapi ini ilmu.
ilmu. Dan ketika kita semua mengatakan bahwa Ba'ali itu nasabnya batal, bukan berarti menjelekkan Ba'ali, bukan berarti menjelekkan Habaib. Untuk menyatakan secara hak bahwa Habaib itu bukan cucunya Rasulullah, maka jadilah umatnya Rasulullah dengan berakhlakul karimah. Tidak bisa menjadi merasa dirinya menjadi umat atau manusia yang suci yang tidak kesenggol oleh hukum syariat, seolah-olah surga adalah miliknya mereka. Nggak usah seperti itu, nanti akhlaknya hancur, agama akidah syariatnya hancur. Jadi kita juga menyadarkan pada Ba'ali, udah nggak usah ngaku cucunya Rasulullah lagi. Buat apa? Daripada akidahnya hancur, daripada syariatnya hancur, akidahnya hancur, agamanya hancur. Akibat mengaku sebagai cucunya Rasulullah, padahal secara data mereka semua bukan cucunya Rasulullah. Secara saintifik sudah dibuktikan secara tes DNA, genetikanya tidak mungkin sebagai cucunya Rasulullah. Itu para pakar genetika mengatakan tidak mungkin. Lalu kita panjenengan iki ngadepi wong ngeyel-ngeyel. Jadi lek syaratnya jadi laskar cuma satu syaratnya, berani untuk gelut. Sampai wani gelut apa orang? Orang wani gelut harus ada di laskar. Sampai harus berani kepada siapapun, walaupun ning bojo halaya ning jadinya kudu menang. Mungkin apa betul? Panjenengan itu tugasnya. Nomor 2, tugasnya adalah diantaranya ada di antara divisi masalah kajian dan sejarah. Itu harus meluruskan. Sebab sekarang itu ada di antaranya adalah pokok-pokok pelajaran sejarah yang ada di SD, yang ada di SMP. Itu semua itu gambarnya, di depannya itu gambarnya para habaib yang tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan. Di mana Habaib itu datang di Indonesia itu kerja sama Belanda, mendukung Belanda, tidak pernah mendukung Indonesia. Tapi kenapa di situ di buku sejarah itu gambarnya semua Habaib, tapi yang jadi aneh apa? Namanya Basyir Asy'ari tidak dicantumkan sebagai pahlawan dan sejarahnya tidak ditiadakan. Ini menurut saya sudah betul-betul menjadi dan mencundangi kalian. Kalau kalian tidak bergerak, habis kalian. Kalau kalian tidak bergerak, habis kalian. Maka tentu saya harapkan kepada anggota-anggota Banser sing wani-wani mlebu laskar sabilillah, sing ora wani ora usah mlebu. Kadang-kadang sampean jadi Banser ora wani teman terdiwong. Tahu yang namanya bangsa itu lagi seperti ini. Ini pengurus NU-nya juga masih banyak yang ambivalen terhadap kenyataan yang ada. Sudah tahu sejarahnya NU sudah dipecundangi, kiainya NU sudah dijelekkan, sudah diinjak, kiai NU sudah dihina, tapi mereka cuma diam seperti halnya tidak punya tulang. Mana senjata NU? Katanya Nahdlatul Ulama adalah pejuang Wali Songo. Makanya kita, kalau sumpah kita menunggu mereka semua susah, nunggu mereka semua susah lama, nanti kita habis dulu, maka kita bentuk PWI dan Laskar Sabilillah. Semua kita adalah orang-orang NU yang berani. Siap? Siap, siap. Saudara-saudara sekalian, jadi sampai jangan suka memframing bahwasanya PWI dan Laskar Sabilillah itu bertentangan dengan NU. Kita adalah pergerakannya ke NU-an. Di daerah Kuningan itu sudah pengajian sudah dikembalikan kepada orang-orang NU, kiai NU yang tadinya diduduki oleh para Ba'ali. Dulunya adalah orang NU, direbut oleh Ba'ali, akhirnya kemudian dikembalikan lagi ke masjid kiai NU. Itu kalau seumpama kita tidak bergerak sampai ke hari kiamat, itu pengurus NU-nya diam, termasuk Bansernya juga diam, habis nanti. Maka saya mengajak kepada seluruh Banser, Ansor dan NU bergerak dikembalikan. Jangan sampai diam. Ini tanah leluhur kalian harus dipertahankan, bukan milik mereka. Mereka itu pada datang ke Indonesia adalah kerja kepada Belanda, selalu mendukung Belanda dan tidak pernah mendukung kemerdekaan Indonesia. Jangan disembah oleh kalian. Sebelum saya sebelum saya lantik kalian semua, nanti insyaallah nanti kalau kita semua sudah pelantikan sudah mulai agak surut, ini lagi banyak pelantikan dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan, dari Sumatera ini mau dilantik banyak nanti. Jadi ini nanti akan ada pelantikan dulu, nanti ketika ada pelantikan selesai, nanti kalau sudah mulai jarang sudah terbentuk semua dari seluruh Indonesia, nanti akan diadakan pelatihan Laskar Sabilillah. 1, pelatihan tentang sejarah supaya Laskar Sabilillah tahu sejarah. Nomor 2, pelatihan fisik bekerjasama dengan militer dan kepolisian. Nomor 3, pelatihan kanuragan benora mempandi bacok, ben laskar orang mempandi bacok. Makanya saya
Kemarin pada waktu di Provinsi Banten saya bilang tunjukkan nyali kalian, katanya Banten itu anti bacok. Subhanallah. Sekarang PWI dan Laskar Sabilillah di antara pembina Laskar Sabilillah itu memiliki jawara sebanyak 25.000 jawara anti bacok. Dan sudah dibuktikan di depan saya ketika ada penyambutan. Subhanallah, saya lihat sampai ngeri, sampai saya dengan Kiai Imaduddin tutup mata karena saking ngerinya. Karena itu botol dipecah, pecah lancip-lancip taruh di mata, diketek pakai palu. Subhanallah, matanya terluka. Begitu terluka darah keluar, diusap seperti ini, hilang. Saya pengen Laskar di Purbalingga punya seperti itu. Setuju dia? Jadi Laskar Sabilillah harus jatuh. Laskar Sabilillah harus anti tembak. Laskar Sabilillah harus anti bacok. Laskar Sabilillah harus lebih keras dari orang yang mengatasnamakan kebatilan. Sampai harus tegas, sampai harus digali. Apa sebabnya? Sebab ini adalah tanah leluhur kalian. Ini adalah tanah leluhurnya kalian. Ini adalah milik kalian, bukan milik mereka. Jadi mereka tidak berhak bicara tentang masalah sejarah Indonesia. Sementara mereka menginjak-injak kalian sebagai anak daripada tuan rumahnya. Ini adalah sesuatu kebatilan yang harus diluruskan. Betul? Sekarang saya tanya kepada kalian semua, mohon dijawab, apakah kalian semua siap untuk dilantik? Apakah kalian semua siap untuk dilantik? Sekali lagi, apakah kalian siap untuk dilantik? Baik, kalau demikian saya akan bacakan PA-nya supaya kalian settle, supaya kalian yakin, supaya kalian lebih gagah, lebih mantap dalam perjuangan. Jangan macam-macam, ini perjuangan leluhur kalian, ini perjuangan mbah kalian. Jangan macam-macam sembarangan, ini adalah perjuangan wali songo ulama kalian. Kalau tidak diluruskan, habis itu Indonesia mereka.